ada beberapa kekurangan sih. Tapi kalau kita ngelihat harganya, ya worth it banget lah. What is up, abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue, Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau performance review sepatu basket Peak Combat. Kita mulai dari traction. Tractionnya standar sih, nggak bagus-bagus banget. Kalau di indoor yang bersih aja itu nggak menggigit dengan sempurna. Masih kayak ada slide-slide-nya, ya berapa mili gitulah. Tapi nggak sampai mengganggu performa. Cuma kalau di lapangan outdoor, itu performanya agak turun. Jadi nge-slide-nya kalau yang tadinya di lapangan indoor yang bersih tuh cuma berapa mili, di lapangan outdoor jadi hitungannya senti lah ya, kayak 1-2 senti gitu. Nggak sampai kepleset, tapi ya bikin crossover gue jadi kurang cepet, kurang tajam gitu loh. Karena kan ada nge-slide-nya 1-2 senti itu. Dan kalau abas kalian main di lapangan basket yang berdebu, pastikan abas kalian rajin-rajin wipe off, karena memang ini permukaan tractionnya gampang ngangkat debu. Jadi rajin-rajin wipe off akan sangat membantu untuk tractionnya bekerja lebih maksimal. Durability-nya juga sejauh ini oke, tidak ada traction pattern yang terkikis atau sampai botak atau rusak, semuanya masih dalam kondisi yang baik. Bahkan kalau gua dorong-dorong traction pattern-nya ini cenderung masih lumayan keras. Jadi kalau abas kalian mau pakai sepatu ini untuk tempur di lapangan outdoor, aman sih. Kemudian bahan rubber outsole-nya tidak squeaky. Heel to toe transition nggak terlalu smooth, tapi juga nggak yang sampai kaku gitu. Kalau abas kalian lihat, bagian heel-nya ada rounded-nya sedikit, bagian toe juga sedikit rounded, cuma yang jadi masalah bagian tengahnya nih. Menurut gue tengahnya sih flat banget. Tapi untungnya kebantu sama keseluruhan material yang ngeflexnya cukup gampang. Lanjut ke cushion, ini merupakan poin yang sangat plus dari sepatu ini, karena meskipun sepatu ini harganya cuma 600 ribuan, murah banget, tapi dipersenjatai dengan cushioning P-Motif. Dan cushioning P-Motif ini seperti yang gue bilang di video initial review, merupakan cushioning yang digunakan pada sepatu-sepatu signature Peak Dwight Howard ketika Dwight Howard masih kontrak sama sepatu Peak. Nah, P-Motif ini feels-nya tuh sedikit lebih bouncy lagi daripada EVA foam yang biasanya digunakan pada sepatu-sepatu budgetnya Peak. Jadi energi baliknya atau rebound-nya itu berasa lebih lagi di cushioning P-Motif ini. Dengan begitu impact protection-nya juga bagus banget. Selama gue pakai sepatu ini, lutut, tumit segala macam tetap berasa fresh. Terus juga court feel-nya nggak hilang. Jadi untuk abas kalian yang mainnya cepet atau gocek-gocek juga masih cocok pakai sepatu ini. Lanjut ke material, untuk harga segitu 600 ribuan, menurut gue sih ini material-material yang dipakai sih sama sekali nggak pelit. Mulai dari bahan mesh upper-nya, ini mesh upper-nya tuh berasa tebel tapi tetap lentur, zero break-in time, terus juga breathable juga, jadi kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama juga nggak cepet kepanasan. Meskipun padding di lidahnya agak tipis, tapi nggak tahu kenapa selama gue ngencengin tali sepatunya nggak pernah berasa mengganjal gitu sih di bagian pergelangan kaki depan. Terus padded collar-nya juga cukup tebel, jadi nyaman seputaran ankle, terus juga nggak pernah heel slip gitu. Terus juga dengan adanya dua pull tab di bagian lidah sama di bagian heel ini, itu memudahkan kita ketika mau masukin kaki ke dalam sepatu. Material tali standar, nggak aneh-aneh, gue cukup ngikat satu kali dan nggak pernah lepas sih selama gue main. Untuk fitnya seperti biasa gue turun satu ukuran dari sizing Nike gue. Jadi kalau biasa Nike gue pakai 43, di sepatu Peak biasanya gue pakai 42. Dan di sepatu Peak Combat ini berasa sedikit lebih panjang, masih ada sisa ruang kosong di bagian toe sekitarnya setengah sampai 1 cm gitu. Tapi nggak terlalu mengganggu menurut gue. Kalau buat gue sih itu masih fine-fine aja, nggak sampai harus turun satu ukuran lagi ke size 41. Tapi kalau abas kalian suka yang snug fit gitu, yang ngepres, ya boleh nyoba turun 2 ukuran dari sizing Nike abas kalian. Coba aja, kalau kesempitan nanti tinggal naik 1 ukuran. Kan kalau Peak Indonesia memperbolehkan kita untuk tuker size 1 kali. Selama sepatu itu belum dipakai buat main basket, baru dicoba-coba aja.
Nah, buat yang kakinya lebar, cukup turun satu size dari sizing Nike kalian, pasti udah pas karena memang brand-brand China seperti yang selalu gue bilang itu wide footer friendly. Untuk lockdownnya juga menurut gue oke banget, asalkan abas kalian udah ngiket tali sepatunya secara proper, terus juga pakai kaos kakinya yang cukup tebal, itu langsung berasa kaki kita kekunci, terutama di bagian midfoot. Terus juga dengan adanya padded collar yang baik, itu bikin kaki belakang kita nggak pernah mengalami heel slip. Terakhir untuk supportnya, ini juga merupakan poin yang sangat plus dari sepatu ini. Untuk support bagian samping itu menurut gua udah cukup maksimal. Karena ini mesh upper materialnya cukup tebal, jadi cukup memberikan support. Terus ditambah lagi dengan fuse overlay di bagian samping depan yang warna abu-abu tua ini. Terus juga masih ada bahan synthetic leather yang hologram ini yang hitam. Jadi ketahan banget tuh kaki bagian samping kita ketika melakukan pengereman dengan kaki samping. Untuk support bagian depan juga aman, ada overlap outsole di bagian toe, dan ada bahan synthetic leather yang tebal di bagian jempol dalam, jadi pengereman dengan kaki depan itu ke-support dengan baik. Untuk support bagian belakang juga aman, ada internal TPU heel counter yang menurut gua sih kerasnya, ketinggiannya, dan lebarnya itu pas. Jadi ketika gua lompat-lompat atau bergerak mundur, itu berasa kaki belakangnya udah kejaga sama si heel counternya ini. Kemudian adanya outrigger dan base yang lebar, ini menjadikan sepatu ini sangat stabil. Buat gue sih sangat nyaman ketika gue melakukan jump shoot atau mendarat abis layup ataupun crossover. Jadinya tuh menapak dengan sempurna gitu loh, nggak oleng. Sekian performance review gue untuk sepatu basket Peak Combat ini. Wow, dengan harga 618.000 dapat sepatu kayak gini. Gimana sih menurut abas kalian, gimana? Tulis ya di kolom komentar, worth it nggak nih 618.000? Meskipun tractionnya ya agak biasa, tapi kan nggak jelek gitu. Tetap sih worth it gila sih nih sepatu. Semoga aja nanti bakalan keluar colorway lain ya yang lebih keren-keren lagi. Ini sih pasti sold out fast lah nih sepatu. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel. Buat yang belum subscribe, like and share semua video-video yang abas tonton di sini. Thank you for watching, I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.